Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai limit tak hingga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Masih dalam limit fungsi aljabar. Kemarin yang pertama limit fungsi berbentuk limit X mendekati CFX. Sekarang yang kedua limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga Fx. Jadi sering disebut sebagai limit tak hingga. Di sini untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Untuk yang pertama, jika nanti bentuknya limit X mendekati tak hingga Fx dibagi Gx. Nah, nanti ada tiga kemungkinan. Jadi yang pertama, jika pangkat tertinggi Fx sama dengan pangkat tertinggi Gx, maka limit X mendekati tak hingga Fx dibagi Gx itu sama dengan koefisien pangkat tertinggi Fx dibagi koefisien pangkat tertinggi Gx. Jadi contohnya misal di sini limit X mendekati tak hingga 2X plus 5 dibagi misal di sini 6X. Nah, di sini kita lihat penyebutnya di sini X-nya pangkat tertingginya di sini 1. Jadi ini pangkat tertingginya 1. Kemudian pembilangnya 2X plus 5, X-nya di sini pangkat tertingginya juga 1. Jadi antara pembilang dan penyebut di sini pangkat tertingginya sama-sama pangkat 1. Nah, karena pangkat tertingginya pembilang dan penyebut sama, nanti nilai dari limit X mendekati tak hingga 2X ditambah 5 dibagi 6X itu tinggal dilihat koefisien pada X pangkat tertingginya. Jadi untuk pembilang ini koefisiennya berarti 2, untuk penyebut berarti koefisiennya 6. Sehingga nanti hasilnya 2/6. Nah, caranya mudah seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pangkat tertinggi Fx itu lebih dari pangkat tertinggi Gx. Jadi untuk pembilangnya pangkatnya lebih tinggi, maka nanti hasilnya limit X mendekati tak hingga Fx dibagi Gx sama dengan plus minus tak hingga. Jadi misal di sini contohnya itu limit X mendekati tak hingga, misal di sini X kuadrat min 1 dibagi X plus 4. Nah, di sini pangkat tertingginya di sini X pangkat untuk pembilang pangkat tertingginya X pangkat 2, sedangkan untuk penyebut pangkat tertingginya 1. Nah, berarti lebih besar yang pembilang. Nah, karena lebih besar yang pembilang, maka nanti bisa langsung hasilnya plus minus tak hingga. Tinggal dilihat karena di sini untuk pembilang itu pangkat tertingginya X kuadrat itu nilainya positif, kemudian penyebutnya itu pangkat tertingginya X itu juga positif, berarti positif bagi positif hasilnya positif, sehingga nanti hasilnya di sini positif tak hingga. Nah, misal di sini penyebutnya negatif X plus 4. Nah, berarti di sini nanti hasilnya bukan positif tak hingga, tapi di sini negatif tak hingga. Jadi caranya seperti itu. Tinggal dilihat saja pangkat tertingginya pangkat tertingginya negatif apa positif. Itu jika pangkat tertinggi Fx lebih besar pangkat tertinggi Gx. Kemudian yang ketiga, jika pangkat tertinggi Fx kurang dari pangkat tertinggi Gx, jadi pangkat tertingginya lebih besar yang penyebut, maka nanti hasilnya 0. Jadi misal di sini saya kasih contoh limit X mendekati tak hingga 2X plus 1 dibagi 3X kuadrat plus 2 misal. Nah, di sini untuk pembilang pangkat tertingginya 1, penyebut pangkat tertingginya 2, berarti lebih besar pangkat tertingginya penyebut atau Gx.
sehingga nanti pasti di sini hasilnya 0. Jadi untuk cara cepatnya seperti itu, ada 3. Jika fx pangkat tertinggi fx sama dengan gx, jika fx pangkat tertingginya lebih dari gx, dan jika pangkat tertinggi fx kurang dari gx. Caranya seperti itu. Nah, nanti untuk di sini yang pertama tadi, maka caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nanti kita akan bahas pada contoh soal. Kemudian jika limit x mendekati tak hingga fx dikurangi gx, nanti hasilnya berbentuk tak hingga dikurangi tak hingga, maka nanti limitnya harus dikalikan dengan sekawannya. Jadi kalikan fx dikurangi gx dengan sekawannya, yaitu fx ditambah gx, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Contohnya seperti itu, caranya seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk yang A. Hitung nilai limit tak hingga berikut A, B, C, D, E. Nah, ini ada 5 soal. Mari kita bahas satu persatu. Ada 6 soal ya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang A. Limit x mendekati tak hingga 2x min 1 dibagi x plus 5. Nah, tadi sebelum ada 3 cara cepat tadi, dilihat dari pangkat tertingginya, itu caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi variabelnya. Kalau kita lihat soal yang A, di sini pembilang pangkat tertingginya 1, penyebut juga pangkat, jadi ini pangkat tertingginya 1, penyebut juga pangkat tertingginya 1. Jadi di sini untuk fungsi fx gx ini 2x min 1 dibagi x plus 5, ini pangkat tertingginya semuanya, berarti di sini pangkat tertingginya ini 1. Sehingga nanti untuk penyelesaiannya ini nanti dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi semua dibagi dengan x pangkat 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 2x dibagi x dikurangi 1 per x per, di sini x per x ditambah 5 per x. Nah, nanti setelah dibagi dengan pangkat tertingginya, kemudian diselesaikan dulu hasilnya berapa. Di sini sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x dibagi x, berarti nanti hasilnya x. Di sini hasilnya 2 dikurangi 1 per x per 1 ditambah 5 per x. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ketika tak hingganya itu disubstitusikan ke sini, jadi misal di sini saya pisah ya. Misal nanti limit x mendekati tak hingga 1 per x, nanti berarti kalau disubstitusikan menjadi 1 dibagi tak hingga. Nah, ini 1 dibagi tak hingga, nanti hasilnya itu 0. Jadi nanti semua elemen yang masih mengandung x atau masih dibagi dengan x, maka nanti pasti hasilnya 0. Sehingga di sini nanti setelah disubstitusikan, hasilnya 2 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0. Maka hasil akhirnya 2 per 1 atau 2. Ini kalau menggunakan cara dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kalau tidak memakai cara ini, bisa langsung tadi dilihat. Karena ini tadi soal yang A ternyata pangkat tertinggi pembilang itu 1, penyebut juga 1, berarti pangkat tertinggi fx dan gx sama. Berarti menurut aturan yang pertama tadi, jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka tinggal dilihat koefisiennya. Berarti nanti tinggal dilihat aja koefisiennya. Di sini untuk pembilang koefisiennya berarti 2, untuk menyebut koefisiennya 1, berarti hasilnya 2 per 1. Jadi seperti itu juga bisa.
Jadi bisa juga di sini limit X mendekati tak hingga 2X min 1 per X plus 5. Nah, dilihat karena ini sama, ternyata ini pangkat tertingginya keduanya sama, tinggal dilihat koefisiennya. Nah, di sini berarti di sini 2/1, maka hasilnya 2. Pakai ini juga boleh, tidak masalah. Kemudian yang kedua, limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikurangi 1 dibagi 4X plus 2. Nah, ini kalau pakai cara dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, di sini untuk pembilang pangkat tertingginya di sini 2, jadi ini X pangkat 2. Kemudian penyebut pangkat tertingginya 1. Jadi nanti keduanya, pembilang dan penyebut, harus dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga caranya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat per 4X dibagi X kuadrat ditambah 2 dibagi X kuadrat. Nah, disederhanakan dulu. Limit X mendekati tak hingga, di sini berarti 1 min 1 per X kuadrat per 4 per X, X-nya dicoret ya, ditambah 2 per X kuadrat. Nah, ini nanti seperti tadi, ketika limit X mendekati tak hingga, disubstitusikan ke misal di sini 4 per X, maka hasilnya 0. Jadi yang masih ada X-nya, jadi penyebutnya itu yang masih ada X-nya, ini nanti kalau di sini limit X mendekati tak hingga pasti hasilnya 0. Jadi di sini menjadi 1 dikurangi 0 dibagi 0 plus 0. Makanya di sini 1 per 0. Atau karena di sini positif, berarti di sini positif tak hingga. Jadi itu kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau mau pakai aturan yang kedua tadi, tinggal dilihat limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 1 dibagi 4X plus 2. Untuk pembilang pangkat tertingginya 2, penyebut pangkat tertingginya 1. Oh, berarti lebih besar yang pembilang atau lebih besar Fx-nya. Maka nanti pasti hasilnya tak hingga. Tinggal dilihat, ternyata di sini koefisiennya positif, di sini juga positif, berarti di sini positif tak hingga. Ini boleh pakai ini juga boleh, tidak masalah, boleh saja. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati tak hingga X dikurangi 4 dibagi X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, ini juga sama. Jika dikerjakan memakai cara dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel tertinggi, maka nanti di sini hasilnya limit X mendekati tak hingga. Ini dilihat untuk pembilang pangkat tertingginya 1, penyebut pangkat tertingginya 2. Berarti nanti harus dibagi dengan X pangkat 2. Jadi di sini X per X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dibagi X kuadrat per X kuadrat ditambah 4X per X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Maka nanti di sini limit X mendekati tak hingga, ini kalau disederhanakan menjadi 1 per X, ini negatif, maaf ya, 1 per X dikurangi 4 per X kuadrat dibagi, nah ini 1 plus 1 per X plus 4 per X kuadrat. Sehingga di sini kalau disubstitusikan maka hasilnya 1 per X itu 0 dikurangi 0 dibagi 1 plus 0 plus 0. Maka hasilnya 0 per 1. Atau di sini hasil akhirnya 0. Nah, bisa juga kalau mau memakai langkah aturan ketiga tadi, jika di sini limit X mendekati tak hingga X dikurangi 4 dibagi X kuadrat plus 4X plus 4, maka nanti
karena di sini pembilang pangkat tertingginya 1, penyebut pangkat tertingginya 2, berarti lebih besar penyebutnya, maka sesuai dengan aturan ketiga tadi, jadi nanti hasilnya 0. Itu boleh. Kemudian yang D, limit X mendekati tak hingga X plus 4 dikalikan X min 2 dibagi X dikalikan X plus 5. Nah ini karena belum kelihatan ya, kalau ini sebenarnya sudah tahu ya, karena ada perkalian X dengan X berarti nanti hasilnya X kuadrat untuk pembilang. Penyebutnya pun juga sama, tinggal dilihat koefisiennya. Tapi kalau kalian masih bingung, nanti ini bisa dijabarkan terlebih dahulu. Sehingga di sini limit X mendekati tak hingga X kali X, X kuadrat, X dikalikan negatif 2, min 2X, 4 dikalikan X, berarti di sini 4X, 4 dikalikan negatif 2, berarti di sini negatif 8 dibagi X kali X, X kuadrat plus 5X. Nah, di sini ternyata setelah dijabarkan pangkat tertinggi untuk pembilang X pangkat 2, penyebutnya pun juga sama. Jadi pakai aturan yang pertama tadi. Tinggal dilihat apa? Koefisiennya. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Berarti 1/1. Atau kalau mau diselesaikan dengan cara membagi dengan variabel tertinggi, berarti di sini X kuadrat, saya selesaikan dulu, ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X kuadrat plus 5X. Berarti nanti keduanya dibagi dengan X kuadrat. Sehingga di sini X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 2X dibagi X kuadrat dikurangi 8 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga 1 plus di sini 2 per X dikurangi 8 per X kuadrat dibagi 1 plus 5 per X. Nah, nanti ketika disubstitusi yang ada X-nya pasti hasilnya 0, berarti di sini 1 plus 0 dikurangi 0 dibagi 1 plus 0, maka hasilnya 1/1 atau 1. Kalau tidak memakai cara ini, sampai langkah ini tinggal dilihat koefisiennya. Ternyata pangkat tertingginya sama-sama X pangkat 2, tinggal dilihat koefisiennya. Untuk pembilang koefisiennya 1, penyebut juga koefisiennya 1, berarti nanti hasilnya langsung 1/1 gini juga boleh. Nah, sekarang yang E. Jadi E ini bentuk yang kedua tadi, ketika disubstitusikan ternyata nanti hasilnya 0/0, hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga, maka nanti kalau ada limit X mendekati tak hingga bentuk akar, itu harus dikalikan dengan sekawannya. Jadi di sini untuk akar 2X plus 1 dikurangi akar X plus 3 harus dikalikan dengan sekawannya. Sini saya tulis langsung saja, berarti di sini dikalikan akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 3 dibagi akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 3. Maka nanti di sini hasilnya limit X mendekati tak hingga, di sini ya, akar 2X plus 1 kalikan akar 2X plus 1, berarti akarnya hilang, tinggal 2X plus 1. Kemudian di sini akar 2X plus 1 dikalikan di sini akar X plus 3, berarti nanti di sini plus akar A dikalikan akar B, berarti akar AB, berarti di sini bisa saya tuliskan akar 2X plus 1 dikalikan X plus 3, kemudian ganti ini negatif sama akar 2X plus 1 dikalikan X plus 3
kemudian negatif dikalikan dengan positif itu negatif, akar dikalikan akar sama, akarnya hilang, berarti di sini X plus 3 dibagi penyebutnya tetap, di sini akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 3. Nah, kita lihat di sini ada akar 2X plus 1 kalikan X plus 3 dikurangi akar 2X plus 1 dikalikan X plus 3. Berarti ini bisa saya coret, sehingga nanti di sini hasilnya limit X mendekati tak hingga 2X ditambah 1. Di sini negatif kali X, berarti sini negatif X, negatif 3 per akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 3. Kita selesaikan dulu, sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X dikurangi X, berarti X di 1 ditambah 1 dikurangi 3 berarti min 2 per akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 3. Nah, di sini kita lihat pangkat tertingginya berapa. Di sini ternyata pangkat tertingginya itu untuk pembilang X pangkat 1. Untuk penyebut berarti pangkat berapa itu? Untuk penyebut, kembali lagi ke sifat pangkat dan akar ya, bentuk pangkat dan akar. Jika ada akar X itu artinya X pangkat 1/2. Jadi ini akar X itu sama dengan X pangkat 1/2. Berarti untuk menyebut di sini pangkat tertingginya untuk akar 2X plus 1 itu X pangkat 1/2. Untuk X plus 3 juga sama, pangkat tertingginya X pangkat 1/2. Sehingga untuk pembilang dan penyebut itu pangkat tertingginya lebih besar pembilang. Jadi lebih besar pembilang. Berarti sudah tahu kalau lebih besar pembilang pasti nanti hasilnya tak hingga. Nah, langsung kita lanjutkan saja. Berarti nanti semuanya dibagi dengan X. Jadi di sini X per X dikurangi 2 per. Nah, sekarang X kalau kita masukkan dalam akar, kalau akar X itu sama dengan X pangkat setengah, kalau X berarti akar berapa? Nah, kalau akar X itu X pangkat setengah, berarti di sini kalau X itu sama dengan akar X pangkat 2. Jadi sama, ini akar X kuadrat itu hasilnya sama dengan X, sehingga sini nanti nanti per X saya bagi dengan akar, ini akar untuk semua, 2X dibagi X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat ditambah akar X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat, sehingga nanti sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 2 per X per akar 2 per X plus 1 per X kuadrat ditambah akar 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah, tadi kalau masih ada X nya pasti hasilnya 0 kalau disubstitusi, sehingga di sini 1 dikurangi 0 dibagi akar 0 plus 0 plus akar 0 plus 0. Nah, kalau saya jabarkan seperti ini, 1 dikurangi 0 itu 1 per akar 0 ya 0 plus 0, berarti di sini hasilnya 1 per 0 atau positif tak hingga. Itu ya, ini caranya untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga bentuk akar. Nah, kemudian silahkan untuk soal yang F kalian kerjakan, nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, silahkan yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.